Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh manfaatnya dalam berbagai bidang. Saya berharap agar program konektivitas digital 2021 menjadi momentum penting yang bisa menghubungkan bangsa Indonesia dengan teknologi baru menuju Indonesia maju. Bakti Kominfo telah membuat komunikasi semakin mudah meski terpisah antar wilayah. Tahun ini Bakti Kominfo akan membangun 4.200 BTS di seluruh wilayah tanah air, wilayah 3T untuk masa depan masyarakat di setiap desa dan di seluruh wilayah tanah air kita. Kini, ekspedisi kami lanjutkan untuk memotret hasil kerja keras anak bangsa dalam membangun infrastruktur telekomunikasi digital Indonesia. Karena inilah tugas kami untuk terus berkomitmen dalam berbakti membangun negeri. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan spesial program Bakti untuk Negeri menuju Indonesia Digital 2024. Kali ini bersama saya Nela Husna. Dalam mewujudkan keterjangkauan akses jaringan komunikasi dan internet yang menyeluruh hingga ke daerah pelosok di Indonesia. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Bakti Kominfo terus melakukan percepatan pembangunan sebanyak 9.113 unit Base Transceiver Station atau BTS dengan jaringan 4G di desa dan kelurahan seluruh wilayah Indonesia. Letak geografis Indonesia pun menjadi tantangan tersendiri bagi Bakti Kominfo untuk dapat mewujudkan transformasi digital hingga ke daerah 3T, yakni terdepan, terpencil, dan tertinggal di wilayah Indonesia. Tim ekspedisi Bakti untuk Negeri yang dibentuk atas kerjasama Metro TV dengan Bakti Kominfo pun sudah kembali meluncur untuk mendokumentasikan fakta-fakta menarik dari pembangunan infrastruktur akses jaringan internet untuk rakyat. Dan untuk membahas lebih jauh mengenai hal ini sudah hadir bersama kami di studio Grand Metro TV ada CEO Media Group Bapak Muhammad Mirdal Akib. Selamat pagi Pak Mirdal. Pagi Naila. Salam sehat selalu. Kemudian ada Direktur Utama Bakti Kominfo Bapak Anang Latif. Selamat pagi Pak Anang. Selamat pagi Mbak Naila. Sehat selalu. Alhamdulillah. Iya, dan juga akan bergabung nanti bersama kami melalui sambungan virtual tim ekspedisi Bakti untuk Negeri yang saat ini sudah berada di lokasi, diantaranya dari Papua, ada dari Kepulauan Natuna, dan dari Sulawesi Tengah, dan juga nanti akan bergabung bersama kami secara langsung di Studio Grand tim ekspedisi Bakti untuk Negeri di wilayah NTT, tapi nanti akan berangkat sekitar tanggal 30 Juli 2021. Baiklah, sebelum kami mengundang teman-teman yang berada di lokasi, pertama-tama saya ingin tanya kepada Pak Mirdal mengenai Bakti, ekspedisi Bakti untuk Negeri ini merupakan kerjasama kedua yang dilakukan oleh Metro TV Pak, bersama dengan Bakti Kominfo. Apa yang menjadi penekanan pada ekspedisi Bakti Kominfo tahun ini? Ya, jadi betul sekali. Bakti untuk Negeri, ekspedisi BUN tahun ini adalah lanjutan dari komitmen kita di Media Group untuk ikut berperan serta mensosialisasikan kehadiran pemerintah dalam hal ini Kominfo, penyediaan konektivitas internet. Namun kali ini kita penekanannya adalah daerah 3T yang tadi sudah disampaikan, yaitu terdepan, terluar, dan terbelakang. Nah, kenapa penting sekali? Karena 3 daerah ini seperti Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, NTT, dan Natuna itu bukan wilayah yang mudah secara demografi. Di sini kita lihat komitmen yang sangat luar biasa bagaimana terciptanya keadilan untuk mengakses internet di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kemudian apa saja nih yang akan didokumentasikan oleh tim ekspedisi Bakti untuk Negeri di tahun ini, Pak Mirdal?
Salah satunya adalah kita akan mendokumentasikan bagaimana proses pembangunan BTS tersebut. Hari ini kita membutuhkan banyak sekali contoh-contoh role model untuk memperlihatkan nasionalisme kita. Berjalan 14 kilo, 20 kilometer, menembus hutan hanya untuk membangun akses internet, itu bukan hal yang mudah hari ini. Dan ini seringkali tidak kelihatan. Nah, ini yang kita pengen perlihatkan, bahwa ada orang-orang yang bekerja di balik mudahnya kita mengakses internet saat ini. Yang kedua adalah potensi dari tiap daerah tersebut, baik alamnya, budayanya, ekonomi, serta apa saja yang bisa dikembangkan di wilayah yang 3T tadi, yang tidak kelihatan tadi. Dengan masuknya internet, mereka tidak ada lagi perbedaannya dengan wilayah lain di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di seluruh wilayah dunia. Nanti kita juga akan melihat bagaimana teman-teman di lapangan untuk mereka melakukan peliputan ya, mengakses wilayah 3T ini. Nah, saya juga ingin ke Pak Anang, target yang ingin dicapai nih Pak untuk Bakti Kominfo di ekspedisi tahun ini spesifiknya seperti apa? Ya, berbeda dengan ekspedisi Bakti untuk negeri sebelumnya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mirdal. Kekhususan kali ini adalah wilayah yang memang benar sinyalnya belum ada. Jadi tim yang lalu, ekspedisi yang lalu meliput di mana sinyal sudah hadir. Ya. Mereka merasakan kesulitan untuk mencapai lokasi tersebut. Nah, namun demikian untuk tim ekspedisi kali ini, sinyalnya belum ada. Jadi proses dari awal ya hingga nanti membawa material yang dibawa pun cukup luar biasa berat ya, sekitar 10 ton sampai 15 ton, hingga mencapai lokasi di mana lokasi tersebut infrastruktur dasarnya belum ada, jalannya belum ada, listriknya belum ada. Nah, proses inilah yang tentunya perlu dokumentasi secara apik ya, karena saya yakin bahwa kejadian ini mungkin tidak terulang lagi di masa mendatang ya. Jadi sangat penting untuk kita dokumentasikan. Nah, kemudian dengan adanya kemajuan teknologi serta ini terkait dengan pemanfaatan teknologi yang masif di berbagai sektor nih Pak Anang. Bagaimana Bapak memandang kebutuhan akan akses dan juga jaringan komunikasi dan internet saat ini? Ya, tentunya kita sepakat semua bahwa internet ini sudah menjadi kebutuhan pokok. Ya. Namun demikian, kebutuhan pokok ini rasa-rasanya belum dirasakan oleh semua saudara-saudara kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Apalagi kehadiran internet di masa pandemi ini dengan adanya work from home, study from home ya. Tentunya mungkin kita di perkotaan, di Pulau Jawa bisa menikmati semua itu. Tapi saudara-saudara kita yang masih di pelosok di daerah 3T tentunya berhak ya untuk mendapatkan akses universal ini berupa akses internet. Tujuan kami adalah memastikan ya bahwa no one left behind, tidak ada satu orang pun yang tertinggal di Indonesia ini untuk melakukan transformasi digital. Oke, nah kemudian mengenai lokasi nih Pak Anang, di mana saja lokasi yang dilakukan untuk pembangunan infrastruktur ini untuk jaringan-jaringan internet, dan apa sih yang menjadi bahan pertimbangannya untuk menentukan lokasi itu? Ya. Pak Menteri Kominfo, Pak Joni Plate, tahun 2020 memutuskan ya, berdasarkan hasil riset kami ada 12.548 ya, yang jumlah desa yang belum ada sinyal internetnya. Disinilah Pak Menteri membagi tugas di mana 3.435-nya diserahkan kepada operator seluler dan sisanya 9.113 diserahkan kepada Bakti. Nah, dalam periode 2020, 21, 2022 bagaimana Bakti melengkapi 9.113-nya. 1.209 itu sudah diselesaikan di tahun 2020, sehingga 2 tahun ke depan, tahun 2021 dan 2022 kami memiliki mandat untuk menyelesaikan sebanyak 7.904. Disinilah lokasi-lokasi 3T yang memang secara komersial, operator seluler tidak bisa hadir ya, karena aspek bisnisnya tidak masuk. Pemerintah hadir untuk menyelesaikan, untuk memastikan sinyal ada di seluruh desa di Indonesia ini. Iya, jadi memang kehadiran pemerintah untuk benar-benar fokuskan kepada wilayah 3T tadi. Pak Anang dan juga Pak Mirdal, kita tahan terlebih dahulu pemirsa untuk melengkapi spesial program pada pagi hari ini seperti yang tadi saya sudah katakan sebelumnya. Usai commercial break nanti kami akan menghadirkan bagaimana teman-teman di lapangan akan bercerita tentang ekspedisi Bakti untuk negeri tahun ini. Namun kami akan hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami.
dipersembahkan oleh Kembali lagi di spesial program Bakti untuk Negeri Menuju Indonesia Digital 2024, masih bersama dengan Pak Mirdal dan juga dengan Pak Anang. Nah, sebelum kita menyapa ke teman-teman tim ekspedisi, kita akan bertanya dulu ke Pak Mirdal. Ini terkait penyediaan dan pembangunan infrastruktur komunikasi, Pak. Merupakan bentuk kehadiran negara, tapi tentunya tidak mudah untuk menjangkau daerah yang ada di titik-titik tersebut. Bagaimana tim ekspedisi Bakti Metro TV mempersiapkan ini semua? Ya, jadi satu, kita sudah memiliki tim yang sebenarnya sudah terlatih di ekspedisi BUN yang pertama. Jadi mereka sudah siap dengan perjalanan yang waktu yang dengan durasi panjang, dengan endurance yang cukup kuat, terus kemudian dan segala macam, termasuk kemampuan untuk menjelajahi alam. Nah, sekarang tim tersebut dengan pengalaman BUN pertama, kita terjunkan lagi untuk negeri yang kedua ini. Cuma medannya memang jauh lebih menantang. Karena seperti tadi Pak Anang sampaikan dengan daerah 3T tersebut. Bagaimana kemudian menembus hutan, menembus wilayah-wilayah yang tidak mudah hanya untuk kemudian meliput, mensosialisasikan bagaimana proses pembangunan internet dan digital di wilayah-wilayah yang tadi disebutkan gitu. Itu kira-kira. Ya, jadi dengan kondisi yang begitu menantang, paling tidak bekal dari tim ekspedisi yang pertama ini sudah cukup lah untuk membuat mereka kemudian melakukan peliputan di ekspedisi Bakti untuk negeri. Bayangkan kita cuma bawa kamera dan peralatan untuk liputan, tapi teman-teman dari Bakti, teman Kominfo tadi disampaikan, mereka membawa peralatan transmisi, tower yang kira-kira beratnya tadi disampaikan sampai 12 ton, melewati sungai, hutan, gunung dan segala macam. Ya. Dan ini betul-betul bisa menjadi pull factor untuk daerah tersebut, bisa keluar menjadi negara yang mestinya ekonominya makin baik. Gitu. Betul. Nah, kita akan tanya langsung kepada teman-teman yang ada di lapangan, yang kita sapa melalui sambungan virtual pada kesempatan pagi hari ini. Ini ada dari Sorong, Papua, kemudian dari Kalimantan Barat, tepatnya di Sambas ya, dan juga ada dari daerah terluar di Kepulauan Riau ya, daerah terluar di salah satu terluar Pulau Indonesia, Pulau Natuna yang memiliki pesona alam yang begitu luar biasa. Coba kita sapa rekan-rekan sudah hadir, ada Mas Yeremi Leo Prabowo. Halo Mas Leo, selamat pagi. Ya, halo. Kalau di Papua sudah beda 2 jam ya dari sini ya, berarti beda 2 jam. Beda 2 jam. Sudah sarapan ya. Mas Leo? Mohon izin diulang. Sudah sarapan? Oh, sepertinya kurang terdengar jelas ya, Mas Leo. Ya, halo. Ya, gimana? Iya, Mas Leo, bisa diceritakan ini jadi sudah berapa lama di Sorong? Terus kemudian apa saja nih tantangannya ketika melakukan peliputan di sana? Ya, baik. Selamat pagi waktu Jakarta. Salam sehat semua untuk kita semua. Terima kasih, Mbak Naila. Jadi memang untuk di Papua sendiri ya, terutama untuk wilayah yang kami liput ini di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan khususnya, memang ada beberapa kendala yang jadi perhatian, yaitu pertama jarak, lalu kearifan lokal dan kondisi geografis di sini. Nah, itu yang dari sejak pertama kami menginjak di Kabupaten Sorong, itu yang terus kami hadapi. Jadi lokasi yang dibangun, titik-titik yang dibangun teman-teman Bakti adalah lokasi yang benar-benar di remote area. Jadi memang benar-benar dari kampung masih ada nanti geser lagi ke kampung-kampung yang lebih kecil-kecil lagi. Nah, di dalam-dalam itu yang kami kunjungi sebetulnya. Jadi memang ada beberapa titik yang mudah diakses, dan ada titik lain juga yang sulit dan sangat sulit diakses. Demikian. Oke, nah untuk hari ini akan ke berapa titik Mas Leo rencananya? Hari ini ini kebetulan tim sudah berjalan ke daerah Batu Lubang, kurang lebih dari ibu kota Temenabuan itu jalan sekitar 2,5 jam. 2,5 jam, mereka sedang di sana, sedang meliput
pembangunan yang sudah berjalan sekitar 70% ya, 70% Baik. di Baik. Lembah Hijau nama desanya. Oke, nah Mas Leo nanti kita akan ini ya pantau terus bagaimana peliputan di sana. Terima kasih atas informasinya. Kita juga akan tanya ke Bayu Nur Cahyo, tim leader di Sambas, Kalimantan Barat. Halo Mas Bayu, apa kabar? Kabar baik, Mbak Naila. Kemarin saya sempat Salam lihat. sehat. Salam sehat selalu Mas Bayu. Kemarin saya sempat lihat statusnya nih Mas Bayu bersama dengan teman-teman sedang menyeberangi danau begitu ya menggunakan perahu yang sangat kecil. Nah itu akan kemana dan seperti apa nih medannya di sana Mas Bayu? Iya, terima kasih Mbak Naila. Jadi beberapa waktu kemarin kita memang sudah menjelajahi beberapa titik lokasi ya. Khususnya yang kemarin di sungai itu kita akan menuju ke salah satu desa namanya Desa Semanga di Kecamatan Sejangkung. Jadi posisi dari Kabupaten Sambas untuk menuju ke desa tersebut kita harus menyusuri menggunakan kapal di Sungai Sambas. Jadi kebetulan juga tim ekspedisi mendapatkan kesempatan untuk ikut langsung dengan tim di lapangan dalam proses pengiriman barang, pengiriman material menuju ke area BTS. Jadi memang akses yang memang agak sulit ya untuk menuju ke desa tersebut karena harus menyusuri sungai kurang lebih sekitar 2 jam perjalanan menggunakan perahu. Begitu Mbak Naila. 2 jam perjalanan menggunakan perahu. Nah untuk hari ini akan ke berapa titik? Ya, rencana hari ini kami akan bergeser ke daerah yang namanya Desa Sungai Bening. Posisinya itu persis di tapal batas antara Indonesia dengan Malaysia. Di sana kita akan melihat bagaimana sistem pelayanan kesehatan di desa tersebut dalam menanggulangi pandemi COVID-19 dan tentu saja juga kita akan melihat progres pembangunan dari Menara BTS yang sudah dilakukan oleh Bakti Kominfo. Begitu Mbak Naila. Baik, Mas Bayu, salam untuk teman-teman di sana, salam sehat selalu. Dan kita juga akan menyapa tim leader di Ranai, Natuna, ada Kristo Hantarikso. Cak Kris, sehat-sehat Cak Kris? Halo, selamat pagi Naila, selamat pagi Pak Mirdal, selamat pagi Pak Anang. Sehat-sehat semua, salam sehat. Udah berapa lama di Pulau Natuna? Ya, kami sudah memasuki hari ke-6 sekarang ini di Natuna. Hari ke-6, Gitu. sejauh ini seperti Hari apa ke-6, nih? iya. Perjalanan ekspedisi bakti untuk negerinya, bisa diceritain Cak? Iya, baik, terima kasih. Sebenarnya di Natuna ini memang kalau di daerah perkotaan dan beberapa wilayah yang dekat dengan kota, sinyal telekomunikasi cukup baik ya. Cuman memang titik yang kita tuju untuk menuju ke wilayah yang blank spot itu memang lokasinya kurang lebih sekitar 1 hingga 2 jam menuju ke utara dari ibu kota kabupaten. Nah, mungkin ada beberapa desa yang di sana memang kesulitan karena kondisi sekarang ini dalam kondisi pandemi, ditambah lagi dengan kebutuhan akan informasi dari desa yang harus masuk dengan segera mungkin ke kabupaten, itu kadang-kadang untuk beberapa desa terhambat. Sehingga kemarin waktu kita mendatangi, khususnya di desa Pengada, itu di Kecamatan Bunguran Timur Laut, itu mereka masih belum dapat sinyal yang baik, sehingga ketika dari aparat desa melakukan pertemuan secara virtual atau mungkin meeting secara online, itu agak kesulitan. Nah, dengan masuknya BTS yang dibangun oleh Bakti Kominfo ini, mereka sangat berharap sekali bagaimana pembangunan di sana dan akses mereka bisa melaporkan, bahkan bisa mereport setiap hari apa yang mereka sudah lakukan dan perkembangan di daerah tersebut. Begitu. Jadi mereka juga memang sangat berharap bahwa pembangunan BTS ini bisa berjalan dengan baik, lancar dan juga maksimal. Teman-teman tahan dulu, ini saya pengen tanya lagi nih ke Pak Anang yang tadi sudah melihat kondisi rekan-rekan di lapangan. Tentunya apa dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pembangunan infrastruktur ini yang sangat diharapkan, Pak? Ya, tadi terlihat ya, belum tersedianya infrastruktur dasar itu menjadi sebuah PR yang luar biasa buat kami di Bakti Kominfo beserta mitra, bagaimana jalan belum ada, listrik di lokasi belum ada. Nah, kehadiran sinyal ini tentunya akan sangat bermanfaat ya ketika selain masa pandemi ini,
mereka pun tetap bisa melaksanakan katakanlah sekolah dari rumah ya, menginformasikan situasi lokasi terkini dari desa tersebut kepada kecamatannya, kepada kabupatennya untuk memastikan semua proses pembangunan ya ketika masa pandemi pun bisa tetap berjalan ya. Pemerintahan digital berjalan, ekonomi digital harapannya juga bisa berkembang kelak sehingga bisa menciptakan sebuah masyarakat digital yang hingga mencapai desa-desa atau daerah 3T tersebut. Baik, Pak Anang dan juga Pak Mirdal, kita tahan dulu karena usai jeda nanti kita juga akan hadirkan tim ekspedisi yang akan berangkat ke NTT pada 30 Juli ya. Seperti apa persiapannya sesaat lagi. Tetap bersama kami di spesial program Bakti untuk Negeri menuju Indonesia Digital 2024. Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami di spesial program Bakti untuk Negeri menuju Indonesia Digital 2024. Nah, saya ingin ke Pak Mirdal nih Pak. Tadi sudah dijelaskan bagaimana fakta-fakta menarik berdasarkan ekspedisi tahun lalu dan juga tantangan selama di perjalanan. Apa saja nih Pak aspek yang menentukan pemilihan untuk lokasi peliputan? Tentu kita kerjasama dengan tim Bakti Kominfo untuk menentukan lokasi-lokasi peliputan. Mana yang kira-kira bisa mewakili pesan bahwa pemerintah itu betul-betul berusaha menghadirkan internet, jasa telekomunikasi di wilayah-wilayah yang selama ini mungkin tidak pernah kita dengar. Nah ini yang kemudian kita putuskan bersama, setelah itu kita turunkan tim untuk berangkat ke tempat-tempat tersebut. Gitu. Nah mengenai episode tayang Pak yang akan dihadirkan ke pemirsa melalui layar Metro TV ada berapa episode tayang Pak? Kita sekarang proses berjalan, hasil dokumentasi ini semua akan kita tayangkan total sebanyak 18 episode kalau salah. Mulai tanggal 30 Juli besok, setiap hari Sabtu dan Minggu. Pukul 6.30 di Metro TV. Baik, nah tadi seperti yang saya janjikan sebelumnya juga kepada pemirsa, ada tim ekspedisi yang akan berangkat ke NTT ya pada 30 Juli. Ini ada Mas Wisnu. Halo Mas Wisnu. Halo, selamat pagi. Gimana nih persiapannya untuk berangkat nanti? Cukup lancar sampai detik ini. Teman-teman di lapangan gitu ya, maksudnya persiapan desainnya juga cukup lancar dan kita berharap aja nanti pas di sana tidak ada apapun walaupun pandemi ya tantangan kita selama ini. Iya, amin. Nah, berdasarkan pengalaman tahun lalu nih Mas Wisnu, apa saja sih yang kemudian bisa Anda sharing, ceritakan kepada kami ketika tentunya untuk utamanya ya memotret aksesibilitas di sana? Ya, untuk Bakti Kominfo sendiri kan kalau tahun lalu saya dapat di daerah 3T juga khususnya di Pulau Rote. Seperti itu. Di sana layanan dasar khususnya kesehatan dan juga pendidikan itu sangat terbantu sekali gitu dengan adanya Bakti Kominfo ini. Apalagi untuk khususnya untuk layanan kesehatan ya. Beberapa bidan di sana sangat terbantu apalagi untuk menangani stunting di sana. Jadi ketika sinyal hadir penanganan stunting di desa waktu itu di Sonimanu di Kecamatan Pantai Baru bisa terbantu dengan adanya Bakti Kominfo ini, seperti itu. Nah, nanti di NTT rencananya akan berapa lama, terus akan ke lokasi mana saja nih? Ada 4 titik gitu, ada 4 titik di 2 kabupaten yang nanti berangkat tanggal 30 itu, mulai tanggal 30 itu di Manggarai Timur. Manggarai Timur. Manggarai Timur, betul. Wah, luar biasa. Nah, Pak Mirdal mungkin ada yang pengen disampaikan nih ke tim yang sudah sangat siap sepertinya nih mereka ingin berangkat. Iya, satu pasti perhatikan tetap protokol kesehatan. Itu prioritas utama kita. Jadi kita tetap melaksanakan prokes, tapi juga kita tetap menjalankan visi aksi kita untuk menyebarkan informasi. Yang kedua, semangat, niatnya diperbaiki betul. Jangan lupa apa yang kita lakukan ini akan kita komunikasikan, kita sosialisasikan ke seluruh wilayah Indonesia, ke seluruh rakyat Indonesia. Kalian juga akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa.
ada hal-hal menarik, baik, dan luar biasa indah di luar dari cuma sekitar Jawa dan Jakarta yang saat ini memang perlu mendapatkan akses internet dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan peran kalian bisa memberikan kontribusi maksimal bagaimana proses munculnya daerah-daerah baru yang berpotensi di wilayah Indonesia. Jadi semangat terus gitu. Ya, terima kasih Pak dukungannya. Baik, terakhir Pak Anang, dengan akselerasi pemerataan infrastruktur, jaringan dan akses internet, apa harapan ke depannya Pak? Ini sebuah agenda penting dan masif, tentunya kami Kementerian Kominfo, Sosial Bakti tidak mungkin melaksanakan sendiri. Kerjasama dengan berbagai kepentingan diperlukan, terkhusus juga dengan media. Jadi bagaimana media ini betul seperti yang sampaikan Pak Mirdal perlu menyiarkan hal-hal baik ya. Apa-apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah untuk khususnya menjembatani yang istilahnya digital divide, memastikan bahwa tidak ada lagi jurang pemisah untuk setiap saudara-saudara kita mendapatkan sinyal internet yang kemudian berguna dalam proses transformasi digital ke depan. Baik, Pak Anang dan juga Pak Mirdal, kita sudah sampai di penghujung acara kali ini. Terima kasih untuk partisipasi dan waktunya sudah bergabung bersama kami di spesial program kali ini. Dan juga Mas Wisnu, salam sehat selalu, semoga lancar segala perjalanannya ya, 2 hari lagi, semoga Amin. Persiapannya juga sudah semakin matang. Dan juga teman-teman yang ada di lapangan, salam sehat dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikianlah rangkaian spesial program Bakti untuk Negeri menuju Indonesia Digital 2024. Semoga dengan pembangunan BTS ini dapat menumbuhkan harapan baru untuk pemenuhan konektivitas seluruh masyarakat Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Metro TV